Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-6, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-19. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba. Merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya. Menggigilah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku, untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Habakuk pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Judul renungan kali ini, Menemukan Sukacita dalam Pujian, ditulis oleh Patricia Rayburn. Sahabat ODB, ketika C.S. Lewis, penulis terkenal asal Inggris, baru menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, ia pernah merasa enggan memuji Allah. Ia bahkan menyebut hal itu sebagai batu sandungan. Ia sulit memahami mengapa Allah terkesan menuntut untuk dipuji. Namun, Lewis akhirnya menyadari bahwa pada saat dia disembah, Allah menyatakan kehadirannya kepada umatnya. Kemudian kita dalam kasih yang sempurna bersama Allah menemukan di dalam Dia suatu sukacita yang tidak terpisahkan, bagaikan cahaya yang menyinari cermin dan kemudian dipantulkan kembali. Nabi Habakuk juga tiba kepada kesimpulan yang sama berabad-abad yang lalu. Setelah berkeluh kesah kepada Allah tentang hal-hal buruk yang menimpa bangsa Yehuda, Habakuk akhirnya menyadari bahwa memuji Allah akan membawa kepada sukacita. Bukan karena apa yang Allah lakukan, tetapi karena diri Allah sendiri. Oleh karena itu, meskipun bangsa-bangsa dan dunia menghadapi krisis, Allah tetap Allah yang besar. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. C.S. Lewis menyadari seluruh dunia memuji Allah dengan sorak-sorai. Demikian pula Habakuk, yang akhirnya berserah dalam pujian kepada Allah. Menemukan sukacita yang berlimpah di dalam Dia yang berkuasa dari dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sahabat ODB, apa dampaknya memuji Allah bagi kehidupan rohani Anda? Sambil mengingat kebaikan Allah, sebutkan 3 hal yang dapat menjadi alasan Anda memujinya hari ini.
Allah terkasih, di dalam masa-masa yang sulit sekalipun, bangkitkanlah dalam hatiku dan bibirku semangat yang menyala-nyala untuk memuji-Mu dengan penuh sukacita. Our Daily Bread Ministries, wartakan firman pada dunia. Apakah Anda berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin? Atau Anda rindu mendukung pelayanan ini? Hubungi Our Daily Bread Ministries di 021 2902 8950, WhatsApp 0878 7878 9978, email indonesia@odb.org. Tuhan Yesus memberkati. Let gospel spread